Pernah nggak sih kalian dengar soal mobil SMK? Mobil ini biasanya cuma dapat perhatian saat musim politik doang. Setelah itu, ya nasibnya ya gitu-gitu aja. Terus, ada juga mobil Timor yang dulu digadang-gadang sebagai mobil nasional Indonesia. Tapi kenyataannya, banyak komponen mobil ini malah diimpor dari Korea Selatan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih Indonesia dengan segala potensi yang kita punya, sampai sekarang belum bisa punya mobil nasional yang benar-benar diproduksi mandiri? Padahal, kalau kita serius, ini bukan hal yang mustahil. Apa menurut kalian Indonesia kekurangan orang pinter? Rasanya enggak deh. Faktanya, banyak kok orang-orang pinter di Indonesia. Tapi yang kurang itu, orang yang benar-benar diapresiasi. Setuju nggak kalau di sini banyak orang jujur yang kurang diakui? Selain SDM yang cerdas, kita juga punya sumber daya alam yang melimpah. Tapi kenapa ya, sampai sekarang mobil nasional kita belum ada? Tunggu dulu. Siapa bilang Indonesia nggak pernah punya mobil nasional? Dulu kita pernah loh. Salah satunya adalah Timor, yang pernah jadi mimpi besar untuk jadi mobil nasional kita. Pada era Presiden Soeharto, tepatnya tahun 1996, mobil Timor diluncurkan. Ini hasil kerjasama antara PT Timor Putra Nasional, TPN, dan produsen mobil asal Korea Selatan, Kia Motors. Meski dianggap mobil nasional, nyatanya sebagian besar komponen Timor diimpor dari Korea. Bisa dibilang, Timor ini sebenarnya adalah mobil Kia yang disulap jadi mobil Indonesia. Waktu itu, pemerintah kasih banyak dukungan untuk Timor, mulai dari insentif pajak hingga pembebasan pajak impor, yang bikin harganya terjangkau bagi masyarakat. Tapi, langkah ini nggak lepas dari kontroversi. Negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat menuduh Indonesia melakukan praktik dagang nggak adil karena mensubsidi produsen lokal. Proyek Timor akhirnya berhenti di akhir tahun 90-an, terutama karena krisis ekonomi Asia tahun 1977 sampai 1988 yang menghantam Indonesia, dan mimpi mobil nasional bersama Timor pun gagal. Setelah Timor gagal, Indonesia belum benar-benar punya mobil nasional lagi. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba muncul brand yang katanya mobil nasional. Kalian tahu mobil apa? Yup, mobil SMK. Mobil ini dikembangkan oleh siswa-siswa SMK di Solo, dan sempat dapat dukungan penuh, bahkan dari Pak Joko Widodo, yang waktu itu masih jadi wali kota Solo. Sayangnya, sampai sekarang SMK belum bisa jadi pemain besar di industri otomotif Indonesia. Tantangannya banyak, mulai dari kualitas, biaya produksi, sampai distribusi. Malah, mobil ini sempat jadi kontroversi. Banyak yang bilang ini mobil gaib, munculnya cuma saat kampanye aja, dan abis itu hilang. Kalian setuju nggak sama yang bilang ini mobil kampanye 5 tahunan? Menurut kalian, orang-orang yang bilang mobil ini cuma muncul saat politik itu salah nggak? Coba share pendapat kalian di kolom komentar. Jadi, apakah benar mobil SMK cuma muncul saat acara politik? Ya, sayangnya memang begitu kenyataannya. SMK selalu dapat sorotan saat musim politik, tapi setelah itu, ya, nasibnya balik lagi seperti semula. Sampai sekarang, SMK masih berusaha menjual mobilnya, tapi faktanya, mobil ini benar-benar kurang dilirik oleh masyarakat Indonesia. Apakah SMK gagal jadi mobil nasional? Jawabannya, iya, gagal. Kenapa? Karena SMK nggak pernah benar-benar diperkenalkan dengan serius ke publik. Dan ini berarti, lagi-lagi Indonesia gagal punya mobil nasional. Kira-kira, kenapa sih Indonesia susah banget punya mobil nasional? Nah, ada beberapa faktor yang bikin hal ini terjadi. Yang pertama, soal ketersediaan sumber daya lokal. Untuk bikin mobil yang benar-benar bisa disebut mobil nasional, komponen-komponennya harus diproduksi di dalam negeri. Tapi kenyataannya, sebagian besar komponen mobil di Indonesia masih diimpor, terutama teknologi yang lebih canggih seperti mesin dan transmisi. Ini bikin biaya produksi jadi lebih mahal, sehingga mobil nasional susah bersaing dengan mobil-mobil asing. Coba lihat contoh di SMK. Mobil SMK ini sebenarnya mobil Cina yang cuma di-rebranding jadi SMK. Jadi, apakah mobil ini bisa disebut mobil nasional? Banyak yang ragu akan hal itu. Selain itu, pasar otomotif di Indonesia saat ini udah didominasi oleh merek-merek asing, terutama Jepang. Merek-merek seperti Toyota, Honda, dan Suzuki punya jaringan distribusi, produksi, dan layanan purna jual yang sangat kuat di sini. Hal ini bikin mobil nasional sulit bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas. Kenapa sih orang Indonesia lebih pilih merek-merek asing? Ya, wajar aja. Soalnya,
Beli mobil itu bukan hal gampang buat kebanyakan orang. Mereka pasti maunya mobil yang awet, keren, dan punya purna jual yang bagus. Nah, apakah mobil nasional bisa memenuhi itu semua? Sepertinya belum. Mungkin dalam waktu dekat ini, mobil nasional belum bisa memenuhi ekspektasi tersebut. Tapi, dengan waktu yang cukup lama bukan nggak mungkin. Kok hal ini bisa tercapai? Tapi, apakah mungkin? Masalah utamanya, setiap kali ada pergantian presiden, visi dan misi pemerintah juga berubah. Ini bikin kebijakan sering nggak konsisten. Contohnya, di era Presiden Soeharto dengan mobil Timornya. Salah satu alasan utama gagalnya proyek Timor adalah karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Awalnya, proyek ini dapat dukungan penuh dengan berbagai insentif dan kemudahan. Tapi setelah ada tekanan dari negara lain dan perubahan situasi politik, dukungan itu perlahan hilang. Ketidakpastian ini bikin investor ragu untuk mendukung proyek mobil nasional. Ironisnya, pola ini terus berulang setiap 5 tahun sekali. Menurut kalian, apakah mobil nasional bisa terwujud di masa depan? Atau ini cuma mimpi yang terus diulang setiap ganti pemerintahan? Jadi, kenapa sih kita selalu berharap punya mobil nasional? Biasanya setiap presiden datang dengan visi misi baru, dan yang sebelumnya. Ya, jadi terbengkalai begitu aja. Tapi sebenarnya punya mobil nasional itu penting banget. Kenapa? Karena bisa ngebuka lapangan pekerjaan baru, mendorong pertumbuhan industri otomotif, dan yang pasti, ngurangin ketergantungan impor. Bayangin aja kalau kita bisa lebih fokus ke produk dalam negeri. Keren banget kan? Dan nggak kalah penting, kita bisa bangga punya produk buatan sendiri. Ngomong-ngomong, beberapa negara ASEAN udah punya mobil nasional mereka sendiri loh. Contoh terdekat, Malaysia. Mereka punya Proton. Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang berhasil bikin mobil nasional melalui Proton, yang didirikan pada 1983. Waktu itu, Perdana Menteri Mahathir Mohamad ngasih dukungan penuh buat proyek ini. Awalnya, Proton kerjasama dengan Mitsubishi buat teknologi dan komponen mobilnya, dan mobil pertama mereka adalah Proton Saga, yang sebenarnya teknologi Mitsubishi dengan logo Proton. Tapi seiring waktu, Proton mulai mengembangkan teknologi sendiri, walaupun masih ada kerjasama dengan perusahaan asing. Bahkan, Proton sempat bersaing di ajang rally dunia. Gimana nggak keren? Mobil nasional bisa tampil di panggung internasional. Ironisnya, mobil nasional Malaysia laku di Indonesia. Kita belum punya mobil nasional, tapi malah beli dari negara tetangga. Selain Malaysia, ada juga Vietnam. Mereka punya VinFast, yang baru berdiri tahun 2017. Meskipun baru, VinFast udah berhasil memproduksi mobil, baik untuk pasar domestik maupun internasional. Fokus mereka? Mobil listrik. Bahkan, mereka berencana ekspansi ke Eropa dan Amerika Serikat. Gimana, keren kan? Meskipun masih menjalin kemitraan dengan perusahaan otomotif Jerman dan Italia, mereka tetap berusaha bawa nama Vietnam di industri otomotif dunia. Nah, di Indonesia sendiri, uniknya setiap kali ada pergantian presiden, mobil yang dipakai buat perkenalan atau pelantikan selalu buatan luar negeri. Tapi, yang lagi heboh nih, Presiden Prabowo yang baru dilantik pakai mobil Maung Garuda Indonesia. Kalian tahu nggak sih, mobil ini buatan siapa? Ternyata, mobil ini diproduksi oleh PT Pindad, perusahaan yang biasanya bikin alat-alat pertahanan kayak senjata, munisi, dan kendaraan khusus. Apakah ini mobil nasional? Buat banyak orang, mungkin masih asing sama brand ini. Tapi faktanya, Maung adalah salah satu produk dalam negeri yang mulai menarik perhatian, terutama di dunia militer dan pertahanan. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Maung bisa jadi mobil nasional yang kita impikan? Jadi, Maung ini sebenarnya bukan barang baru ya guys. Menurut data, mobil ini udah ada sejak 2020. Dan kalau kita lihat spesifikasinya, Maung pakai mesin 1900 cc diesel yang bisa ngasih tenaga sampai 136 horsepower. Oke, mungkin kelihatannya nggak terlalu wah ya, tapi ingat, Maung ini emang bukan buat ngebut. Berat mobilnya aja mencapai 2160 kg. Jadi wajar kalau top speednya cuma mentok di 120 km per jam. Tapi, Maung emang nggak dibuat buat kebut-kebutan, karena aslinya mobil ini kendaraan perang bro. Maung ini punya bracket buat senjata 7,62 mm, konsol senjata SS2 V4, GPS pelacak jejak, dan berbagai perlengkapan militer lainnya. Jadi, jelas banget Maung didesain buat tahan banting, bukan buat balapan di jalan raya.
Tapi, yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Maung ini benar-benar mobil buatan Indonesia atau malah hasil impor dari luar, seperti kasus SMK yang mobilnya diambil dari Cina? Sayangnya, informasi tentang hal ini nggak begitu jelas. Mungkin aja iya, mungkin juga enggak. Tapi yang pasti, dari segi desain, Maung adalah salah satu mobil nasional yang tampilannya paling keren sejauh ini. Setuju kan? Nah, pertanyaan yang lebih seru lagi adalah, apakah Maung bisa dijadikan mobil nasional yang proper? Sepertinya masih jauh sih, karena PT Pindad sekarang fokusnya emang buat kendaraan militer. Sayang banget ya. Indonesia yang sebesar ini, dengan segala sumber daya yang ada, kok belum juga punya mobil nasional yang bisa benar-benar dibanggakan? Tapi coba deh bayangin, kalau mobil nasional beneran diproduksi dan dijual secara massal, apakah kalian bakal tertarik buat beli? Ini pertanyaan yang kelihatannya berat, tapi jawabannya sebenarnya cukup sederhana. Gimana dengan kualitasnya? Kita sekarang aja banyak yang nggak ragu beli mobil buatan Cina, kenapa harus ragu beli mobil nasional sendiri, asalkan kualitasnya jelas, kan? Nah, menurut kalian gimana? Apakah mobil nasional punya masa depan yang cerah di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, jangan lupa like dan share video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune!